Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang keren dan penting banget, yaitu tentang ketetapan Allah, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan kodo dan kodar. Ini salah satu pilar keimanan kita loh, yuk kita cari tahu sama-sama. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang mungkin sering banget muncul di pikiran kita. Hayo, pernah nggak sih kamu mikir kalau semuanya, nasib kita, rezeki kita udah ditentuin sama Allah, terus buat apa dong aku capek-capek belajar? Buat apa aku berusaha? Pertanyaan yang bagus banget kan? Nah, kita akan kupas tuntas jawabannya di sini. Untuk menjawab pertanyaan besar tadi, kita perlu kenalan dulu nih sama dua istilah yang jadi kuncinya. Dua kata ini adalah koda dan kodar. Biar nggak bingung lagi, yuk kita bedah satu per satu. Pertama, ada yang namanya kodo. Coba bayangin, kodo itu kayak sebuah rencana super besar atau blueprint yang Allah buat untuk seluruh alam semesta. Rencana ini udah ada dari zaman azali, jauh sebelum kita semua lahir, bahkan sebelum bumi ini ada, lengkap dan sempurna banget. Terus yang kedua adalah kodar, atau yang lebih sering kita sebut takdir. Nah, kalau kodar tadi adalah rencananya, kodar ini adalah saat di mana rencana besar Allah itu cereng-cereng jadi kenyataan dalam hidup kita. Kodar adalah perwujudannya, kejadiannya. Nah, biar lebih gampang lihat perbandingan ini deh. Di sebelah kiri, koda itu rencananya Allah. Contohnya, Allah sudah merencanakan berapa umur kita, siapa jodoh kita. Nah, di sebelah kanan, kodar itu kenyataannya. Saat kita meninggal, saat kita menikah, itulah kodarnya. Jadi, koda itu rencananya, kodar itu kejadiannya. Paham ya? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru dan paling penting buat menjawab pertanyaan di awal tadi. Ternyata teman-teman, takdir itu nggak cuma satu jenis loh. Ada dua macam takdir. Memahami bedanya ini adalah kunci buat ngerti peran kita sebagai manusia. Jenis yang pertama namanya takdir mubram. Kata kuncinya, satu, pasti terjadi. Ini adalah ketetapan Allah yang mutlak, absolut, dan nggak bisa diubah sama sekali oleh usaha manusia. Sekeras apapun kita mencoba, ini adalah ketetapan yang final. Contoh paling jelas dari takdir mubram itu soal kematian atau ajal. Kapan, di mana, dan bagaimana kita akan meninggal dunia, itu 100% rahasia Allah. Nggak ada satu orang pun yang bisa menunda atau mempercepatnya, bahkan sedetik pun. Ini sudah pasti. Nah, ini dia jenis yang kedua yang bikin kita jadi semangat. Namanya takdir mu'allaq. Kata kuncinya bisa berubah. Jadi takdir jenis ini seolah-olah digantungkan oleh Allah. Digantungkan kemana? Ke ikhtiar atau usaha kita, dan juga doa-doa kita. Disinilah peran aktif kita jadi penting banget. Contohnya apa? Banyak, misalnya kesuksesan, kesehatan, atau bahkan nilai ulangan kamu. Kamu mau dapat nilai bagus, ya tentu harus belajar yang rajin. Kamu mau jadi juara lari, ya harus latihan setiap hari. Artinya, usaha kita itu benar-benar punya pengaruh besar terhadap hasilnya. Dan ini buktinya, langsung dari Al-Quran. Ayat ini jelas banget bilang kalau Allah nggak akan mengubah nasib kita sebelum kita sendiri yang berusaha untuk mengubahnya. Ini artinya, kita diberi kekuatan oleh Allah untuk jadi agen perubahan buat diri kita sendiri. Keren kan? Oke, jadi kita udah tahu nih kalau kita punya peran buat ngubah takdir. Pertanyaannya, gimana caranya? Nah, Allah udah kasih kita dua senjata super ampuh buat membentuk takdir mu'allaq kita. Senjata itu adalah ikhtiar dan doa. Formulanya simple banget. Langkah pertama, ikhtiar. Artinya, berusaha pakai segenap tenaga dan pikiran kita. Langkah kedua, doa. Artinya, kita minta tolong dan minta bimbingan sama Allah. Dua hal ini harus jalan bareng, gak bisa dipisahin. Jadi, ikhtiar itu kebalikannya dari pasrah atau malas-malesan. Kita harus aktif bergerak. Mau pintar, ya belajar, kerjain PR. Lagi sakit dan mau sembuh, ya minum obat, pergi ke dokter. Itulah bentuk ikhtiar kita. Setelah kita berusaha maksimal, kita sempurnakan dengan doa. Kenapa? Karena doa itu adalah bentuk pengakuan kita. Pengakuan kalau sehebat apapun usaha kita ini tetap makhluk yang lemah dan butuh banget pertolongan dari Allah yang maha kuat. Coba lihat, ini penting banget. Kalau kita cuma berusaha aja tanpa berdoa, wah, kita bisa jadi sombong. Merasa semua ini karena kehebatan diri sendiri. Sebaliknya, kalau kita cuma berdoa aja tapi nggak mau usaha sama sekali, ya itu sama aja bohong, sia-sia. Jadi kuncinya, gabungkan keduanya. Oke, kita udah berusaha, udah berdoa juga. Terus, sikap kita gimana sambil nunggu hasilnya? Ada 3 sikap mental juara yang perlu kita punya. Tawakal, syukur, dan sabar. Pertama, itu tawakal. Ingat ya,
Tawakal itu dilakuin setelah kita ikhtiar dan berdoa semaksimal mungkin. Tawakal itu artinya kita serahin hasilnya 100% sama Allah. Kita percaya sepenuhnya kalau apapun keputusan Allah, itu pasti yang terbaik buat kita. Nah, apapun nanti hasilnya, cuma ada dua pilihan sikap yang benar. Kalau hasilnya sesuai harapan, kita harus syukur. Kalau hasilnya belum sesuai harapan, kita harus sabar. Gak ada tempat buat putus asa. Pas kita berhasil, jangan pernah lupa bilang, Alhamdulillah. Itu cara kita berterima kasih sama Allah. Tapi syukur itu nggak cuma di mulut ya, bisa juga dengan perbuatan. Misalnya jadi anak yang lebih rajin sholatnya, lebih baik lagi ke orang tua. Kalau belum berhasil, sabar itu bukan berarti menyerah loh ya. Sabar itu artinya kita terima ketetapan Allah dengan lapang dada, sambil terus yakin kalau di balik ini semua, pasti ada pelajaran berharga atau hikmah yang bisa kita ambil, terus berusaha lagi. Nah, sekarang kita jadi paham kan kalau usaha kita itu penting banget dan sangat berarti di hadapan Allah. Jadi pertanyaannya buat kita semua, ikhtiar baik apa yang akan kamu lakukan hari ini untuk menjemput takdir terbaikmu? Mungkin mulai dari belajar lebih giat, atau bantu orang tua di rumah. Yuk mulai dari yang kecil. Makasih banyak ya udah menyimak, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.